Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan meneruskan materi mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ibu akan membahas mengenai satu hal, yaitu tentang upaya hukum. Nah, kemarin kita sudah belajar berbagai macam lembaga peradilan di Indonesia, baik peradilan umum maupun peradilan khusus. Nah, sekarang kita akan masuk ke upaya hukum. Oke, upaya hukum yang kita kenal itu ada 3. Yang pertama kasasi, kedua banding, ketiga ada peninjauan kembali. Nah, pasti upaya hukum ini dan bila mana upaya hukum ini dapat dilakukan. Nah, seperti yang kemarin kita pelajari tentang berbagai macam bentuk peradilan di Indonesia, itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Misalnya di peradilan umum itu ada pengadilan negeri, kemudian untuk pengadilan tingkat 1-nya, pengadilan tingkat 2-nya ada pengadilan tinggi, kemudian ada pengadilan tingkat akhir yaitu Mahkamah Agung, gitu ya. Kemudian ada peradilan khusus, ada pengadilan agama, pengadilan niaga, pengadilan tata usaha negara, pengadilan anak, pengadilan hak asasi manusia. Itu semuanya ada tingkatannya dan semuanya bermuara di Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat akhir. Nah, dalam proses dalam proses peradilan, bila seseorang masuk ke ranah pengadilan tersebut dan ingin menyelesaikan permasalahannya, ini ada beberapa upaya hukum yang dilakukan apabila yang bersangkutan tidak merasa puas dengan keputusan hakim di pengadilan sebelumnya. Nah, yang pertama yang kita akan bahas adalah banding. Nah, kalau banding itu adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak apabila dia tidak puas dengan keputusan hakim di pengadilan tingkat pertama. Kalau di pengadilan umum berarti di pengadilan negeri. Nah, dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi itu upaya hukum yang dilakukan namanya banding. Nah, itu adalah upaya hukum pertama. Kalau misalnya dia masih tidak puas dengan keputusan hakim di tingkat kedua, maka upaya hukum yang dilakukan yang terakhir adalah kasasi. Jadi sebenarnya upaya hukum itu bisa dilakukan 2 kali, yaitu ada banding, ada kasasi. Oke, kita ilustrasikan ya. Ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada MA. Pengadilan negeri ini adanya di tingkat kabupaten kota, pengadilan tinggi ini ada di tingkat provinsi, Mahkamah Agung ini ada di ibu kota negara. Nah, jadi upaya hukum yang dilakukan apabila seseorang tidak puas dengan keputusan hakim di pengadilan negeri, dia dapat mengupayakan namanya banding. Oke. Dengan catatan keputusannya itu belum berkekuatan hukum yang tetap. Belum berkekuatan hukum yang tetap itu berarti apabila yang bersangkutan itu belum menyetujui hasil keputusan hakim di tingkat sebelumnya. Oke. Kalau misalnya dia sudah menyetujui, berarti dia sudah berkekuatan hukum, maka sanksinya dijalankan, gitu ya. Nah, kemudian apabila di pengadilan tinggi sudah ada putusan hakim, kemudian dia masih merasa tidak puas dengan putusan hakim di pengadilan tinggi, upaya hukum terakhir yang dilakukan adalah kasasi. Kasasi ini di Mahkamah Agung. Oke. Jadi prosesnya, berkasnya diolah di Mahkamah Agung. Nah, kasasi adalah upaya hukum yang terakhir. Tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan yang bersangkutan apabila sudah nyampe di kasasi, gitu ya. Nah, ini catatannya untuk banding dan kasasi adalah apabila keputusannya belum berkekuatan hukum yang tetap. Kalau di kasasi sudah pasti berkekuatan hukum yang tetap. Kenapa? Karena kalau udah di Mahkamah Agung, setuju atau tidak setuju, menerima atau tidak menerima, yang bersangkutan harus menerima hasil dari keputusan hakim di Mahkamah Agung. Oke. Nah, berarti sudah berkekuatan hukum yang tetap. Nah, tapi terus ada nih peninjauan kembali. Apa itu peninjauan kembali? Nah, kalau peninjauan kembali itu adalah suatu upaya hukum yang dapat dilakukan untuk setiap keputusan hakim yang sudah berkekuatan hukum yang tetap. Oke, itu bedanya ya. Kalau banding dan kasasi itu belum berkekuatan hukum yang tetap. Kalau peninjauan kembali sudah berkekuatan hukum yang tetap. Misalnya, contoh case-nya kalian semoga beberapa di antara kalian sudah pernah menonton yang Cell Number 7 apa? Miracle on Cell Number 7. Nah, Miracle on Cell Number 7 itu kan menceritakan si anak yang kemudian menjadi pengacara ingin memulihkan nama baik orang tua ayahnya. Tapi keadaannya waktu itu ayahnya sudah divonis mati. Nah, upaya hukum yang dilakukan oleh si anak ini itu adalah peninjauan kembali. Kenapa? Karena ayahnya sudah meninggal. Jadi dia diminta dikupas lagi kasusnya sampai mendapatkan
keputusan yang menurut dia yang sebenar-benarnya. Syarat untuk peninjauan kembali adalah apabila sudah ditemukan novum. Oke, novum itu adalah bukti baru, gitu ya. Jadi kan si anak ini pede nih, saya punya bukti baru dan saya adalah saksinya. Ketika dia dewasa akhirnya dia mengajukan peninjauan kembali, dia nggak bisa ngajuin banding atau kasasi. Kenapa? Karena itu keputusan si ayahnya ketika dia divonis hukuman mati, berarti sudah berkekuatan hukum yang tetap, berarti ayahnya sudah menerima keputusan yang diberikan hakim oleh dia. Kira-kira seperti itu. Nanti kita akan diskusikan lebih banyak lagi. Nanti kalau ada pertanyaan akan ibu tampung dan kita akan berdiskusi bersama-sama dan kita akan belajar dari suatu kasus. Oke, terima kasih untuk upaya hukum yang hari ini yang ibu sampaikan. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.